Akulah aku. Ihye Ashir Ihye. Itu dari kata kerja Hayya. Itu dia Allah kita itu. Jadi kenapa kita perlu mengerti Tritunggal? Karena Tritunggal adalah berbicara tentang kebagaimanaan Allah yang esa, bahwa Allah yang esa adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Firman-Nya itu menjadi manusia dan disebut Yesus Kristus, dan rohnya itu dikenal sebagai Roh Kudus. Kenapa Allah Tritunggal itu wajib untuk semua orang Kristen ini bisa memahaminya? Apa sih urgensinya, apa sih pentingnya daripada doktrin Allah Tritunggal ini? Mungkin Elia bisa jelasin ke kita nggak? Sebenarnya begini, semua pewahyuan di dalam kitab suci itu adalah Tritunggal. Jadi kesimpulan dari kitab suci itu sebenarnya ketritunggalan Allah. Bagaimana Allah itu menyatakan dirinya terlebih dahulu, dan dengan apa ia menyatakannya, dengan apa hukumnya itu dimulai, dengan apa itu dieksekusi, dan dengan apa itu dimeteraikan. Peran Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari berkaitan dengan doktrin Allah Tritunggal. Jadi Tritunggal itu harus dipelajari karena seluruh kitab suci itu berbicara dan bagaimanapun itu melibatkan ketritunggalan Allah. Makanya saya selalu katakan Allah itu nggak bisa nggak Tritunggal, dia harus Tritunggal. Nanti kita bahas argumentasinya mungkin lebih jauh setelah saya kasih ayat-ayat dan juga ilustrasi untuk kita. Ya. Oke. Mungkin yang paling sederhana dulu kali ya, yang kita mungkin hari ini mau tanya nih, ya. Gimana kita bisa memahami Allah Tritunggal? Penjelasannya itu gimana? Karena kan ada orang-orang yang memahami bahwa Tritunggal itu adalah seperti Dieter, contoh ya, Dieter. Dieter itu satu pribadi Dieter, tapi di rumah dia jadi seorang ayah, di kantor dia jadi seorang bos mungkin, ya, terus di gereja dia jadi hamba Tuhan. Apakah pemahaman Tritunggal bisa seperti itu? Nah, gimana cara kita memahami? Definisinya apa? Elia bisa coba Ya, jelasin. kalau Tritunggal dijelaskan satu pribadi dengan 3 peran, itu pengajaran sesat. Namanya itu modalisme atau onesemi-sabellianism. Nah, jadi kalau dikatakan Tritunggal itu seperti misalnya Elia di sini jadi pengajar, di sekolah jadi pelajar, di rumah jadi anak. Satu pribadi hanya saja 3 peran. Kalau satu pribadi saya dengan 3 peran, bisakah kepelajaran saya berkomunikasi dengan keanakan saya dalam waktu yang bersamaan? Pasti nggak bisa. Ya, jadi Tritunggal itu ingat, pribadi, tres personae una substantia. 3 pribadi di dalam satu hakikat, bukan satu pribadi di dalam 3 peran. Karena peran itu bukan pribadi, peran itu dihidupi pribadi. Nah, itu berbeda. Nah, nanti saya akan buat gambarnya. Kenapa itu disebut pribadi? Itu tidak seperti 1, 2, 3. Satu ada 3 pribadi, bukan. Dia disebut pribadi karena dia hidup. Dia hidup saling mendiami, dan kalau dalam bahasa teologinya disebut dengan perikoresis. Jadi aktif mengasihi, memancarkan kasih itu. Nah, nanti saya akan tunjukkan satu argumentasi bahwa Allah itu bagaimanapun harus Tritunggal, merujuk kepada atribut Allah itu sendiri sebagai yang kasih dan yang kekal. Itu nanti kita akan bahas lebih dalam. Karena saya perlu antar teman-teman dulu untuk pahami Tritunggal itu secara etimologis, dan nanti lain-lain kita bahas. Ya, oke. Shalom teman-teman. Ya, mungkin kita mau bahas dari Allah Tritunggal ya. Jadi satu hal yang perlu teman-teman ketahui bahwa di sana saya ada tulis Allah Tritunggal atau Trinitas dan Hagia Triada. Nah, Allah Tritunggal itu bahasa Indonesia, Trinitas itu bahasa Latin, bahasa Inggrisnya Trinity, dan bahasa Yunaninya adalah
Hagia, Triada. Nah, apa itu sebenarnya Trinitas? Trinitas itu adalah suatu sistem pemahaman yang menjembatani kita untuk memahami kebagaimanaan Allah. Ingat, kebagaimanaan Allah, bukan keberapaan Allah. Nah, Bapak Gereja di abad pertama bernama Theophilus dari Antioquia itu sudah memperkenalkan Tritunggal sebelum dirumuskan oleh Bapak Gereja di akhir abad ketiga dalam konsili. Yang disebut dengan istilah apa? Triados. Makanya disebut dengan Hagia Triada. Nah, Trinitas itu seperti apa? Kalau tadi secara dalam bahasa Inggris itu Trinity. Trinity itu dari dua akar kata, tri dan unity. Ya, kalau tri itu artinya tiga, kalau unity atau dalam bahasa Indonesia unitas artinya ketunggal ikaan, kesatuan dan persatuan. Jadi Tritunggal itu adalah ketigaan yang esa. Apanya yang tiga, apanya yang satu, itu yang perlu kita pelajari. Nanti saya akan antar ilustrasinya. Tapi yang perlu kita pelajari begini, bahwa kalau kita baca di dalam, boleh tolong bantu ulangan 6 ayat 4. Nanti bantu 1 Korintus 8 ayat 6. Ulangan 6 ayat 4, demikianlah firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Oke. Tuhan itu Allah kita. Tuhan di sana semua huruf besar enggak? Enggak. Huruf yang dari Adonai, kata Adonai enggak? Tuhan itu T-nya besar. T besar kan? T besar. Nah, jadi Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, itu merujuk kepada Allahnya Israel yang menyatakan dirinya kepada bangsa Israel. Jadi bagaimanapun teman-teman, baik di perjanjian baru maupun di perjanjian lama, Allah itu tetap konsisten menyatakan dirinya bahwa Allah itu esa. Makanya dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel dinyatakan, aku percaya kepada satu Allah. Nah, Allah itu siapa? 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Oke, stop di sini. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Nah, kenapa dia disebut sebagai Bapa? Apakah karena dia laki-laki? Bukan. Karena Allah itu genderless. Kenapa dia disebut Bapa? Karena dia adalah sumber. Coba jelasin tadi 1 Korintus 8:6. Coba habiskan semua. Dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Oke, satu Allah saja, yaitu Bapa, yang untuk dia kita hidup. Sang Bapa. Jadi Allah kita itu adalah Sang Bapa. Kenapa disebut Sang Bapa? Karena dia adalah sumber segala sesuatu, yang memulai segala sesuatu, itulah Sang Bapa. Jadi pribadi Bapa itu pribadi yang terbesar di alam semesta ini. Nah, kalau Allah yang esa itu adalah Sang Bapa, dan Allah yang esa itu adalah Bapa, nama perjanjiannya adalah, kalau kita lihat di naskah Masorah, itu Yod Hevabe, yang merupakan singkatan dari Ehye, Asher Ehye. Ya, mungkin nggak muat. Nah, artinya apa? Ketika Musa bertanya kepada Allah di dalam Keluaran, Moshemo, siapakah namamu? Tuhan berkata apa? Akulah aku adalah aku. Nah, dalam bahasa Ibraninya itu adalah Ehye, Asher, Ehye. Ingat, ini nama perjanjian, bukan nama diri. Tuhan tidak punya nama. Ini nama perjanjian yang Tuhan perkenalkan kepada Musa. Nah, kalau Allah yang esa adalah Sang Bapa, maka Sang Bapa ini bagaimana? Coba buka Kejadian 1 ayat 1, nanti ayat 2, lanjut ayat 3. Kita lihat apa sebenarnya atribut yang ada di dalam diri Allah yang esa itu, yang membuat dia menjadi Trinitas. Coba ayat 1. Kejadian 1 ayat 1.
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ini kalau ayat ini dilihat, itu sederhana. Tapi Bapak Gereja yang bernama Agustinus dari Hippo, itu mengatakan Trinitas itu sudah ada di dalam ketiga ayat ini. Yang pertama, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim. Bara itu adalah kata-kata kerjanya orang Ibrani yang menciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Nah, itulah mengapa dia disebut Bapa, karena kata mencipta Ibrani adalah bara, bukan nasyeh, yang menciptakan yang ada jadi yang ada, tapi yang tidak ada menjadi ada. Maka itu siapa yang menciptakan itu? Sang Bapa. Ayat 2, ada roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Ayat ketiga ada firman Allah. Jadi Allah yang esa yang adalah Sang Bapa, di dalam dirinya dia memiliki yang disebut sebagai apa? Firman. Tapi di sisi lain ia juga memiliki apa? Memiliki roh. Nah, jadi Allah kita yang esa yang adalah Sang Bapa, ternyata ia memiliki firman dan memiliki roh. Nah, firman ini apanya Bapa? Dalam bahasa Yunani firman ini adalah logos, yang kemudian dalam bahasa Inggris diserap menjadi logic, yang dalam bahasa Indonesia disebut ilmu. Makanya teologi itu dari dua kata Yunani, theos dan logos, yang artinya ilmu tentang Allah. Biologi itu dari bios dan logos, yang artinya ilmu tentang bio. Jadi teologi, jadi Yesus itu adalah logosnya Bapa, ilmunya Bapa. Kalau dalam bahasa filsafat disebut dengan idenya ilahi, di mana Sang Bapa ini menjadikan segala sesuatu menggunakan firman-Nya. Berfirman itu kata kerja, bukan? Tadi dikatakan di ayat 3, berfirmanlah Allah. Allah di sini menurut 1 Korintus 4 ayat 6 adalah Bapa. Berfirmanlah Allah atau berfirmanlah Bapa, jadilah terang, berarti dia bekerja menjadikan terang menggunakan firman. Firman itu berarti harus di dalam dia. Berarti dari ayat itu kita dapat mengetahui bahwa Allah yang esa Sang Bapa tadi, di dalam dirinya dia memiliki firman, yang oleh firman itu Sang Bapa itu menjadikan segala sesuatu. Coba baca Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada segala sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini berbicara tentang siapa? Mungkin teman-teman bingung. Baca dari ayat 1 dan 2 dulu. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada segala sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Berarti tanpa dia di sini siapa? Firman. Tanpa firman tidak satu pun yang telah dijadikan. Berarti firman ini adalah daya ciptanya Sang Bapa. Ya, nanti kita bahas kristologi, tapi kita bahas roh dulu. Nah, roh Allah ini perannya apa? Apa yang kalau tadi di Kejadian 1 ayat 2 ada roh Allah. Nah, roh Allah ini apa? Coba Ayub 33 ayat 4. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan Allah telah membuat aku, lalu dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nafas. Jadi roh Allah itu adalah hayatnya Allah yang berpribadi.
Berarti Sang Bapa tadi, Allah yang esa, Sang Sumber itu, Dia menjadikan segala sesuatu menggunakan firman-Nya yang ada di dalam Dia dan menghidupinya dengan Roh-Nya yang kudus. Makanya ketika manusia dicipta, dia dihembusi roh enggak? Karena itu hayatnya Bapa. Jadi ini pemahaman Tritunggal ini sebenarnya cuma ini. Allah yang esa, yang adalah Sang Bapa, yang di dalam dirinya berdiam firman dan rohnya. Ini harus teman-teman pahami sebelum mengenal Yesus. Karena Yesus itu nanti firman yang jadi manusia. Jadi Yesus itu bukan Bapa. Jangan sebut Yesus sebagai Bapa. Itu penghinaan kepada anak. Jadi Bapakku, Yesusku. Jangan pernah. Kalau ada orang yang bilang, Tuhan Yesus Bapa yang mulai, kamu sesat. Karena Alkitab tidak pernah ngomong begitu. Makanya Yesus selalu berkata, anak manusia, anak manusia, anak manusia. Yang dilihat Daniel dalam penglihatannya itu apa? Anak manusia. Jadi jangan sebut Yesus sebagai Bapa. Tapi lihat di dalam Yesaya 9 ayat 5, dia disebut sebagai Bapa yang kekal. Bapa yang kekal itu tidak ada di naskah Septuaginta. Itu hanya ada di naskah Masorah buatan orang Yahudi. Untuk membelokkan dan mengaburkan mengenai siapa Mesias itu. Jadi kira-kira sampai sini paham gak? Mengenai Allah yang esa itu. Jadi inilah yang disebut bahwa Allah yang esa itu adalah Trinitas. Karena Trinitas itu berbicara tentang seperti apa, bagaimanakah dia Allah yang esa itu. Allah yang esa itu adalah Allah yang hidup. Sang Bapa yang memiliki firman yang aktif mencipta dan memiliki roh dan yang dapat menghidupi. Makanya saya katakan Allah itu harus Tritunggal. Karena kalau Allah itu tanpa firman artinya dia bisu. Dan kalau Allah itu tanpa roh artinya dia mati. Jadi Allah inilah yang disebut bahwa mereka dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Karena tak mungkin Bapa itu tanpa firman, tak mungkin Bapa itu tanpa roh. Ya? Sejauh ini ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan hal ini? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Atau mungkin kebingungan apa? Karena di sini dulu, nanti kalian tidak Apakah akan ngerti. masih perlu diulang sekali lagi? Tapi teman-teman bisa memahami ya, bahwa Allah kita adalah Allah yang esa. Dia yang di dalamnya ada firman dan di dalamnya juga ada roh. Firman itu mencipta dan roh itu menghidupkan. Itu kan konsep daripada Trinitas ya, teman-teman ya. Jadi Allah yang esa, Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Bapa itu hidup, maka firman-Nya pasti hidup. Bapa itu kekal, firman-Nya pasti kekal. Bapa itu kekal, rohnya pasti kekal. Nggak mungkin Bapa itu kekal, tapi rohnya tiba-tiba datang entah dari mana gitu. Nggak mungkin. Jadi ini Trinitas itu. Nah, kenapa kita menuhankan Kristus? Kenapa kita menuhankan Yesus? Itu nanti kita pelajari berbicara mengenai firman. Karena Yesus adalah firman. Coba Yohanes 1 ayat 14. Ya. Yohanes 1 ayatnya yang ke 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Jadi ketika Yesus disebut sebagai anak Allah, itu karena dia adalah firman. Kalau ada orang yang framing iman Kristen, dia ngomong begini, Yesus itu adalah anak Allah, berarti Allahmu beranak. Bukan. Yesus disebut anak Allah karena dia adalah firman yang melakukan apa yang Bapa kehendaki. Makanya di dalam Yesaya dikatakan, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan melakukan apa yang kusuruhkan kepadanya.
Nah, Yesus ini yang adalah firman yang berdiam di dalam Bapa, itu keluar dari dalam Bapa untuk melakukan apa yang Bapa kehendaki. Dan di dalam hal itulah Yesus disebut sebagai anak Allah. Anak tunggalnya Bapa. Karena sang Bapa itu melakukan segala sesuatu enggak dengan joget-joget, enggak dengan jalan kaki. Dia melakukan segala sesuatu dengan berfirman. Kun fayakun, jadi. Karena ada firman di dalam dia. Maka firman itulah yang ia gunakan untuk menjadikan segala sesuatu. Nah, tadi kita sudah baca dalam Yohanes 1 ayat 14 bahwa firman itu menjadi manusia. Maka firman itu disebut melakukan apa? Inkarnasi. Inkarnasi ini dari kata Latin itu incarni. In dan karni. In itu di dalam, karni itu daging. Jadi karnivora itu pemakan daging. Jadi inkarni itu di dalam daging. Sarx egeneto, menjadi flesh, menjadi daging dalam bahasa Yunaninya. Nah, ketika dia menjadi daging, maka diberi dia namanya siapa? Yesus. Nah, Yesusnya nama Yunani, nama Ibraninya itu Yehoshua. Arti kata Yehoshua itu dari dua akar kata Ibrani, yaitu Yod He Vav, namanya perjanjian Allah tadi. Ini. Dan Yasha. Yasha itu artinya apa? Keselamatan. Sama seperti nama Yesaya, itu dari kata Yasha. Jadi arti nama Yesus atau Yehoshua atau Yeshua itu adalah Yod He Vav Yasha, yang artinya Tuhan menyelamatkan. Yang artinya di dalam anak inilah keselamatan datang dari Yod He Vav itu sendiri. Itulah sang Bapa tadi. Nah, ketika Yesus ini menjadi manusia, maka dia punya dua kodrat. Satunya Allah dan satunya manusia. Kenapa Allah dan manusia? Karena dia adalah firman-Nya Bapa yang adalah Allah, maka dia pastilah Allah. Dan ketika dia menjadi manusia, dia menambahkan kodrat. Makanya dalam gereja purba, ketika mereka melakukan perjamuan kudus, mereka menggunakan perjamuan kudus roti yang beragi, itu 2 lapis, yang menandakan 2 kodratnya Kristus. Ya, cuma kita orang Protestan tidak melakukan itu. Jadi Yesus itu punya 2 kodrat, Allah dan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia dalam Filipi 2, ia mati. Jadi kalau orang bilang, masa Allahmu mati? Tidak ada Allah yang mati. Yang mati adalah kemanusiaannya. Jadi Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, yang olehnya kita mengenal siapa Allah. Kalau di iman lain, mereka bisa mengenal Tuhan mereka melalui firman Allah yang menjadi buku. Dan ketika dia menjadi buku, buku itu punya 2 kodrat. Yang pertama adalah Allah, karena dia firman Allah. Yang kedua kertas dari Tulung Agung sana. Tapi Yesus adalah firman Allah yang jadi manusia. Dia punya 2 kodrat. Dia adalah manusia dan dia adalah Allah. Dan ketika ia mati, kealahannya tidak mati, tapi kealahannya justru membangkitkan dia. Ya, dan kemanusiaannya yang mati. Sama seperti ketika kitab suci kita bakar, firman Allah itu tidak terbakar. Yang terbakar itu hanya kertasnya. Jadi dari pemahaman Tritunggal ini teman-teman, kita bisa berapologetika. Karena orang-orang tidak mengerti kebanyakan tentang konsep ini. Orang di luar kekristenan kerap kali berpikir bahwa Tritunggal itu 3 orang diikat jadi satu. Itu Trinitas. Enggak. Karena di sisi lain Alkitab dengan konsisten mengatakan Allah itu esa. Tetapi di sisi lain Allah itu unik. Satu hal yang kalau teman-teman nih belajar kaidah Ibrani, kata esa yang digunakan itu adalah ehad. Ya, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai ehad, bukan yahid.
Yahid itu satu tunggal. Kalau Ehad itu satu tapi disusun oleh apa? Sama seperti jadilah hari pertama, Yom Ehad. Itu terdiri dari siang dan malam. Siang dan malam, tapi satu hari, itu Ehad. Tapi ketika Tuhan berkata kepada Abraham, ambillah anak tunggalmu itu. Kata tunggal di sana menggunakan kata apa? Yahid. Bukan Ehad. Dan yang paling unik, kenapa Tuhan menggunakan kata Elohim dalam bahasa Ibrani? Kenapa enggak Eloah? Elohim itu bentuk jamak, akhiran im, seperti Mahanayim, Elohim. Bentuk tunggalnya itu Eloah. Tapi Tuhan itu esa, lalu kenapa dia bentuknya jamak? Kenapa bukan tunggal? Kenapa enggak Eloah saja? Karena itu ada misteri di dalam dia. Dan misteri itu dijelaskan oleh Kristus dalam Matius 28 ayat 19. Misteri itu tuntas di dalam Matius 28 ayat 19. Jadi apa yang ditafsirkan oleh para rabi-rabi Yahudi di dalam targum-targum mereka, itu dijawab tuntas oleh Rabi Yeshua. Ingat, Yesus itu rabi. Nah, makanya ketika Tuhan Yesus berkata, kuk yang kupikul ingat, kuk di sana itu tafsiran para rabi. Tidak ada rabi yang bisa menjelaskan misteri Allah di Perjanjian Lama. Tapi Kristus yang adalah rabi yang sejati. Apa katanya dalam Matius 28 ayat 19? Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau teman-teman belajar bahasa Yunaninya, di sana dikatakan tu onoma. Tapi ada 3 yang disebut. Tu onoma itu, ingat ya, dalam bahasa Indonesia di dalam nama. Tapi 3 yang disebut. Namanya bentuknya tunggal, tapi 3 yang disebut. Harusnya di dalam nama-nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. In the name. Kenapa enggak in the names? Ada 3 loh yang disebut. Kenapa tu onoma bukan tu onomata? Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena baik Bapa, baik Anak dan Roh Kudus itu satu dalam keilahiannya. Disitulah Kristus menyatakan bahwa apa yang misteri sejak semula itu dibayar tuntas oleh sabdanya Sang Sabda. Jadi begitu Trinitas itu. Jadi kalau ada orang bilang Trinitas itu kalian punya 3 Tuhan. 3 Tuhan dari mana kalau kamu sudah mengerti ini? Justru ketika kita sudah mengerti ini, kita nggak boleh menyangkali bahwa Allah itu bukan Tritunggal. Kalau Allah itu hanya satu, ini pun satu. Tapi apakah ini Allah? Karena ini nggak hidup dan ini mati. Allah itu satu tapi dia hidup dan mati. Hidup dan aktif. Ketika hidupnya itu berpribadi dan firman-Nya itu berpribadi, itulah ketrinitasan Allah. Jadi kita bersyukur jadi orang Kristen. Kenapa? Ini bukan konsep-konsep yang dibuat-buat tanpa dasar. Makanya kita perlu berterima kasih. Kita itu berhutang besar kepada para rasul dan bapak-bapak gereja. Karena tanpa Roh Kudus mereka tidak akan bisa memperkenalkan ini kepada kita. Ketika kita tidak mengerti ini, kita akan kebingungan membaca kitab suci. Pasti kebingungan. Kok di sini Allah, kok di sini bentuknya jamak, kok di sini tu onoma bukan onomata tapi yang disebut 3. Kaidah bahasa Yunani dilanggar sama Allah. Kaidah Ibrani pun dihantam sama Allah. Karena aku bukan seperti apa-apa. Makanya ketika dia memperkenalkan diri, dia berkata, akulah aku. Aku bukan siapa-siapa, akulah aku. Aku seperti aku adanya. Dia nggak berkata, akulah Allah, no. Si Musa yang bilang dialah Allah. Tapi Tuhan berkata, akulah aku. Ihye Asher Ihye. Itu dari kata kerja Hayya. Itu dia Allah kita itu. Jadi kenapa kita perlu mengerti Tritunggal? Karena Tritunggal adalah berbicara tentang kebagaimanaan Allah yang esa,
bahwa Allah yang esa adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Firman-Nya itu menjadi manusia dan disebut Yesus Kristus, dan rohnya itu dikenal sebagai Roh Kudus. Makanya Tritunggal itu baik di dalam penciptaan, baik di dalam penebusan, baik di dalam kebangkitan, berperan semua. Allah menciptakan. Bisa nggak dia menciptakan tanpa firman, tanpa roh? Bisa nggak dia membangkitkan tanpa firman dan roh? Jadi Allah itu, Tritunggal itu berkarya dan saling mengasihi sejak kekal. Nah, ada satu argumentasi yang mutlak tidak akan pernah bisa dibantah ketika kita harus mengatakan Allah itu harus Tritunggal. Yang pertama, Allah itu adalah kasih. Kasih itu relasi, bukan substansial. Ini mungkin agak susah ya. Kasih itu bukan substansial, bisa dipegang. Kasih itu relasi, bisa dirasakan. Kalau Allah itu kasih dan Allah itu kekal, berarti relasinya itu harus kekal. Masalahnya, ketika Allah itu hanya sendirian di kekekalan dan dia itu kasih, siapa yang dia kasihi? Ketika Allah itu belum menjadikan segala sesuatu, tetapi dia kekal dan dia adalah kasih, dan belum ada apapun selain dia, maka dia yang adalah kasih, siapa yang dia kasihi sejak kekekalan ketika belum ada apapun selain dirinya? Itu dijawab oleh Yesus. Ya Bapa, permuliakanlah aku di hadirat-Mu dengan kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia ini ada. Jadi siapa yang dikasihi Bapa sejak kekal? Firman. Bapa mengasihi firman, firman mengasihi Bapa, Roh Kudus melibat, membaur sebagai hayat. Itulah yang disebut dengan perikoresis Allah Tritunggal. Itu nggak bisa dibantah. Kalau dia mengaku Allah itu kasih, ini nggak bisa dibantah. Bagaimanapun mulutnya harus mengaku Allah itu Tritunggal. Karena ini atributnya Allah. Dia yang adalah kasih dan dia yang adalah kekal. Kasih itu bukan substansinya. Ada yang tahu bentuk kasih itu seperti apa? Apakah dia bentuk bulat, bentuk apa? Lope itu mah gambaran doang. Nggak ada kasih seperti itu. Kasih itu relasi. Ketika saya hangat, ya kita berkomunikasi, nah itu kasih. Allah itulah Allah. Makanya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Damai yang bagaimana? Damai yang dari Kristus, tapi bukan damai sesama pendosa berdamai, enggak. Karena atribut Allah juga adalah kudus. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu? Silakan. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oke. Ya, silakan. Shalom, selamat malam. Ya, malam. Saya mau nanya, bagaimana cara kerja Allah waktu menciptakan langit dan bumi? Kan mereka itu kan Tritunggal, Trinitas, tapi satu pribadi. Nah, itu saya masih belum mudeng loh, nggak? Jadi kan kalau itu kan melalui firman, lalu firman, tapi yang dijelaskan pertama itu kan Roh Allah itu melayang-layang. Ya. Nah, itu bagaimana dia cara kerjanya gitu? Itu yang saya bingung. Itu aja sih. Oke. Kebingungan itu terletak karena masih kebingungan Tritunggal, definisi Tritunggal itu masih salah. Tritunggal itu bukan satu pribadi, 3 pribadi. Ya, Ibu siapa namanya, maaf? Angela. Nah tadi Ibu Angela berkata satu pribadi. Kalau gereja purba melihat itu anatema, terkutuk. Justru kita hidup di zaman apa? Kasih
Karunia ya. Nah jadi begini, bagaimana dia mencipta segala sesuatu, bagaimana dia bekerja. Kalau kita baca coba Kejadian 1 ayat 1 dan ayat 1 ayat 2 ayat 3. Coba diulangi. Kita lihat bagaimana cara Allah bekerja. Ya. Oke. Kejadian 1 ayatnya yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke. Allah yang 1 Korintus 4 ayat 6 berkata itu adalah Bapa. Ingat baik-baik ya. Allah itu sang Bapa. Oke. Nah, Allah menciptakan langit dan bumi. Oke, ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, Belum berbentuk, masih kosong. Oke, lalu gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. roh Allah, sampai di situ dulu. Kenapa roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air? Kenapa dia melayang-layang? Itu merujuk kepada hayatnya Allah yang mencengkerami bumi untuk dihidupi. Ketika hidup itu ada di dalam dicipta oleh sabda. Karena nggak mungkin sesuatu jadi tanpa dihidupi. Nggak mungkin. Tanaman ini bunga mati nih ya. Kalau di sini ada bunga hidup, dia hidup. Ada di depan ruko ini hidup, di mana-mana pun hidup. Itu karena ada Allah di sana yang transenden itu. Kenapa? Karena Allah itu sumber kehidupan. Makanya Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Karena hidup itu dari Dia. Jadi roh Allah tadi itu menghidupi segala sesuatu, mencengkerami semesta ini sehingga dia menjadi berbentuk. Nah, untuk membentuk satu persatu maka dia bersabda. Baca ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berarti terang itu belum ada, maka dia jadikan terang. Dan dia nanti ayat selanjutnya melihat terang itu baik, maka dia bersabda, maka terang yang dia mau itu jadi. Karena ketika dia bersabda tanpa dihidupi oleh rohnya, gak mungkin itu terjadi. Jadi bagaimana Allah itu bekerja dalam penciptaan? Ya, sang Bapa menciptakan segala sesuatu bersama dengan firman-Nya dan bersama dengan roh. Gak usah jauh-jauh, seperti saya. Saya ngomong nih di sini. Mungkin gak hanya tubuh saya yang ngomong. Saya punya firman. Anda kenal saya, itu karena firman saya yang menjadi suara di telinga Anda. Manusia mengenal Allah melalui firman-Nya yang jadi manusia. Ketika saya coret-coret ini deh, apa gitu. Apakah hanya tubuh saya yang mencoret ini? Enggak. Firman, tubuh, roh saya ikut mencoret. Karena kalau saya tanpa roh, saya mati, nggak bisa coret. Saya tanpa firman, saya coret, nggak bisa mencoret. Saya tanpa tubuh, saya hantu, nggak bisa pegang ini. Orang tanpa roh itu mati. Orang tanpa tubuh itu Casper. Orang tanpa firman itu bisu. Jadi ketika saya melakukan pekerjaan saya, nih saya angkat gelas. Tubuh saya, firman ilmunya saya, roh saya sama-sama bekerja mengangkat gelas ini. Karena tak mungkin saya mengangkat tanpa firman, dan saya mengangkat tanpa roh. Maka Allah pun begitu. Dia menjadikan semuanya oleh firman dan rohnya. Karena kita dicipta dalam menurut gambar dan rupa Allah, gak usah jauh. Jadi sebenarnya kita bisa melihat Allah Tritunggal itu dari diri kita sendiri ya, cerminannya ya. Betul. Gitu ya. Oke. Betul. Ya karena kita memang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Gak usah jauh. Jadi seharusnya pemahaman ini mudah dimengerti karena ketika kita melihat diri kita sendiri, seperti kita melihat Allah di dalam diri kita kan gitu ya, Le? Cuma bedanya rohnya kita dan tubuhnya kita tidak seperti Allah yang berpribadi. Mana saya bisa utus roh saya ke pindahlah ke sini? Nggak bisa.
mati saya. Ya kan? Gitu, nggak bisa. Nah, tetapi Allah bisa melakukan itu. Itulah yang membedakan kita dengan Allah. Dia utus rohnya untuk menghibur. Dia utus firman-Nya untuk menyatakan kehendaknya. Kalau makanya nanti di surga kita tidak mungkin melihat Bapa. Nggak mungkin kita ketemu dengan Bapa. Oh, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Yesus itu ya kayak bintang-bintang film itulah. Bapa rambutnya putih seperti kata Daniel, yang lanjut usianya itu rambutnya putih, duduk di atas kursi roda. Bukan seperti itu. Bapa itu tidak mungkin kita lihat, karena dia adalah terang yang tak terhampiri. Nah, siapa yang kita lihat? Hanya Yesus, karena Yesus adalah Kolose 1 ayat 15. Siapa itu Yesus itu? Sehingga kita tidak melihat Bapa. Coba Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Gambaran Allah yang tidak kelihatan. Makanya ketika Filipus bertanya kepada Kristus, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu. Apa kata Yesus? Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Karena akulah yang menyatakan siapa Bapa, dan aku datang dan keluar dari Bapa. Jadi jangan ada yang punya cita-cita mau melihat Bapa. Mustahil, tidak mungkin kamu bisa melihat Bapa. Tapi kemuliaannya itu akan kamu lihat di dalam anaknya yang tunggal itu, Sang Sabda. Ya, ada lagi? Ya. Yes. Ya, malam Elia. Ya, malam. Jadi saya mau coba hubungkan antara istilah Trinitas ini Ya. dengan tiga unsur yang ada di dalam manusia, ya. Yaitu ada roh, dan ada roh, tubuh jiwa. dan jiwa. Firman, lebih ke firman. Ya, Jiwa itu kan perasaan. Nah itu yang saya mau coba bahas gitu. Karena saya mau coba hubungkan ini sebenarnya. Ya. Nah, mungkin tolong dibantu perjelas juga ya. Saya mau mencoba supaya pemahaman saya lebih clear aja. Jadi yang saya mengerti kan kalau roh itu kita cukup jelas ya, bahwa rohnya kita identik dengan rohnya Allah atau Roh Kudus ya. Ya. Nah terus saya mau bicara yang selanjutnya ini, di mana itu ada unsur jiwa dan juga tubuh. Di mana itu kalau dilihat dari pembahasan ini identik dengan firman Allah, yang identik dengan tadi istilah logos, ilmu, dan juga Yesus. Yang ada dalam bentuk firman dan juga dalam bentuk daging tadi. Ya. Betul begitu ya. Nah, yang saya ingin tanyakan itu perannya. Apakah sejauh pemahaman saya, apakah maksudnya firman Allah berupa yang dalam bentuk anak manusia ini, Yesus ini, memang firman-firmannya dan ilmu-ilmunya itu tujuannya adalah untuk mendidik jiwa dan tubuh kita. Apakah seperti itu? Dan juga yang roh ini, yang Roh Kudus, apakah memang jadi Roh Kudus ini fungsinya adalah untuk mendidik rohnya kita? Apakah seperti itu atau bagaimana ya? Iya. Mungkin cukup jelas Oh, ya, iya. saya agak sedikit. Jadi masing-masing berperan kepada Ya, unsur yang di dalam begitu kita. maksudnya? Jadi apakah firman itu memang dia dihadirkan itu tujuannya untuk mendidik kita dan tubuh kita dan jiwa kita yang cenderung maka itu ada firman itu. Iya. Dan juga Roh Kudus berbicara untuk rohnya yang ada di dalam roh kita. Apakah Iya. seperti itu atau seperti apa? Thank you. Sebenarnya argumentasi itu tidak salah, terima kasih ya. Argumentasi tidak salah, tapi tidak salah tapi juga tidak tepat. Kenapa? Karena firman itu berarti mendidik akal budi dan roh kita. Memang itu betul, tapi bukan mereka ambil khusus firman untuk firman, roh untuk roh, atau firman untuk roh dan jiwa, bukan. Kenapa saya analogikan dengan manusia? Allah Bapa itu kan merujuk kepada Allah, wujudnya Allah yang esa yang tidak kelihatan. Dan wujud kita adalah tubuh ini.
Ya, firman yang di dalam dia adalah daya ciptanya dia, ilmunya dia. Maka di dalam kita juga begitu. Roh yang di dalam dia adalah apa? Hayatnya yang menghidupi. Maka oleh roh juga kita bisa hidup. Ya. Jadi argumentasi itu sebenarnya nggak salah, tapi tidak tepat juga. Karena mengenai hidup kita, ketika kita misalnya berkata begini, oh dia mendukakan Roh Kudus. Yang didukakan pribadi Roh Kudus nggak? Berarti Roh Kudus itu identik dengan apa? Hayatnya Allah dan ekspresi. Mungkin nggak Roh Kudus berduka kalau dia itu bukan pribadi? Gak mungkin. Mana bisa ini berduka? Tapi karena dia pribadi, dia berduka. Jadi bukan secara khusus ada firman itu dia mendidik kita, firman enggak. Ingat, firman itu, makanya kan Tuhan Yesus berkata begini, Bapa itu enggak menghakimi. Yang menghakimi itu firman. Karena firman berkata, berfirmanlah Allah, jangan membunuh. Berfirmanlah Allah, jangan mencontek. Ketika kamu dicontek, kamu dihakimi oleh firman itu. Ketika kamu membunuh, kamu bersalah atas firman itu. Ketika kamu mencuri, kamu dituntut oleh firman itu. Karena firman yang menyatakan nggak boleh ini, boleh ini, boleh ini, boleh ini. Makanya Alkitab berkata Bapa tidak menghakimi. Karena segala kuasa telah diberikan kepada firman. Coba Matius 28 ayat 18. Boleh dibaca? Matius 28 ayatnya yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Maka dia berkuasa atas surga dan bumi. Gitu. Kira-kira menjawab kah? Atau ada yang mau didetailin? Biar lebih ini. Oke, ya. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Mungkin gue mau bertanya nih ya. Jadi Allah Tritunggal ini kan doktrin pengajaran kekristenan. Sama seperti doktrin yang lain. Kadang-kadang doktrin yang lain Protestan berbeda dengan karismatik, karismatik berbeda dengan Injili. Contohnya dalam karunia-karunia roh kan ada yang menolak bahasa roh, tapi ada yang ya pokoknya kita mesti apapun bahasa roh gitu kan. Mungkin nggak dalam doktrin Tritunggal ini masing-masing gereja punya pemahaman yang berbeda? Mungkin sekali. Ya seperti yang tadi Elia bilang dari awal kan. Iya. Ada yang memahami seperti modalisme tadi ya. Ya, 3 pribadi di dalam satu. Ada juga mungkin yang memahami Yesus, Pak. ya triteisme. Iya kan, ada 3 Allah. Iya kan? Nah, kadang-kadang kan ini berbeda-beda pemahaman doktrinnya. Dan kadang-kadang serangannya itu kan bukan hanya sekedar dari luar, maksudnya dari agama lain ke Kristen ya. Kadang-kadang serangannya itu kan mungkin dari Kristen sendiri karena kita tidak memahami. Iya kan? Nah, pertanyaannya adalah dari doktrin gereja-gereja ini yang berbeda-beda tentang pemahaman Tritunggal. Nah, mana nih yang mesti kita percayai nah? Gitu ya. Jadi memang Tritunggal itu pun identik dengan apa ya? Perbedaan cara pandangnya. Bentar ya. Jadi Tritunggal itu pun dipahami 2 kubu. Caranya Barat yang kental dengan filsafatnya,
dan skolastika, dan cara timur yang penuh dengan misterion. Nah, saya menjelaskan dengan cara timur. Kenapa saya menjelaskan dengan timur? Karena kekristenan lahirnya di timur. Ya, meskipun penjelasan barat ini biasanya dipakai oleh kalangan Katolik dan orang-orang Protestan tradisional seperti gereja saya. Kalau timur ini biasanya ortodoks. Kalau karismatik itu karena pecahan dari Protestan, dia pakai barat. Kalau kamu mengerti dengan barat, kamu kebingungan. Gak ngerti. Esa tapi tiga. Aduh, gak sampai. Dan lebih banyak berkutat tentang masalah filsafat. Ini pandangan pribadi saya. Anda boleh setuju, boleh tidak. Tapi kenapa saya membawa dengan argumentasi timur? Karena timur itu jelas menunjukkan apa yang sebenarnya ada di dalam diri Allah dan bagaimana pengerjaannya. Bapa, Firman, Roh. Jadi mungkin kita belajarnya yang pemahaman dari barat terus ya. Ya, Makanya kita kadang-kadang kebingungan. kita nggak ngerti, kebingungan, akhirnya nggak mau tahu. Betul. Dan akhirnya ketika kita diserang dengan pemahaman yang kita miliki yang dari barat itu, kita nggak bisa menjawab. Jadi hari ini yang Elia ajarkan kepada kita adalah pemahaman yang dari timur. Kenapa? Karena memang kekristenan berasal dari timur. Tapi saya ngomong begini bukan dengan dalam tanda kutip saya membenci gereja Katolik, gereja Protestan atau Ortodok atau yang lain ya, bukan. Tapi karena memang gini, sebenarnya esensi penjelasan dari timur dan barat itu sama, cuma cara melihatnya itu beda. Pendekatannya berbeda. Kalau barat ini filsafat. Ya, itu mereka pakai filsafat. Tapi kalau timur, itu apa yang dinyatakan kitab suci? Ya udah, itu yang dikerjakan. Ya, kalau timur itu Allah, itu adalah Bapa, dia mengutus firman-Nya dan menghembuskan rohnya. Simpel, sesimpel itu. Tapi kalau Roh Kudus, kalau timur Allah itu adalah Sang Bapa, dia mengutus firman-Nya dan juga menghembuskan rohnya. Kalau Bapa adalah Allah, maka firman yang di dalam Bapa pastilah Allah, roh yang di dalam Bapa pastilah Allah. Kalau barat itu beda. Barat itu firman bukan Bapa, Bapa bukan roh, roh bukan firman, tapi firman adalah Allah, Bapa adalah Allah, roh adalah Bapa. Bingung kita menjelaskan relasinya itu bagaimana. Itu sebabnya kenapa di dalam pemahaman barat itu kadang-kadang berdalihnya ya, memang Tritunggal tidak Imani ada. saja. Wah, iya kan gitu kan. Iya, imani saja. Biasanya gitu. Imani aja, Iya. nggak bisa dijelaskan, ya nggak bisa didaratkan. Tapi dari pemahaman hari ini kita bisa melihat ya bahwa dari sejak kitab Kejadian Tuhan sudah menunjukkan ketritunggalannya, ya Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Roh Allah yang berjalan keliling dan dia menciptakan dengan firman-Nya. Itu kan dari perjanjian lama. Nah sekarang kita coba mau beralih ke perjanjian baru nih. Ada nggak contoh seperti yang mungkin gue pernah pelajari juga ya, waktu Yesus dibaptis tuh. Ya Yesus dibaptis, Yesus adalah anak Allah, kemudian datang Roh Kudus, kemudian ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasih yang kukasihi. Mungkin itu bisa dipakai nggak ya? Apa ada penjelasan yang lain? Silakan. Bisa dipakai. Nah justru itu tadi yang menentang ketritunggalan itu tidak seperti satu orang tiga peran. Karena ketika Tuhan Yesus dibaptis kan ada suara Bapa dari langit dan ada Roh Kudus yang mengambil rupa merpati. Bisa bertemu nih ketiganya. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Karena apa? Dia nggak dapat berbuat apa-apa kalau tidak ada yang menjadi saksi siapa dia. Tapi Bapa bersaksi tentang siapa dia di dalam baptisan itu, dan Roh Kudus memberi saksi. Ada dua saksi yang adikodrati. Dalam prinsip hukum dwi ganda, saksi Yahudi dia lolos dan benar. Ya, jadi kesaksian mengenai Kristus itu nggak bisa ditolak. Kenapa? Ada dua saksi yang adikodrati. Dan yang paling mengherankan itu ketika transfigurasi Tuhan Yesus bertemu dengan Musa dan Elia, ada 3 soko guru yang menyaksikan, Petrus, Yakobus, dan Yohanes.
ada 2 saksi dari sorga memberi kesaksian tentang siapa Kristus. Artinya dalam budaya Yahudi, Yesus Kristus itu lulus hukum diwikandasasi. Karena kalau satu perkara tidak ada 2 saksi itu tidak dianggap sah. Itulah yang dipakai pengadilan di dunia saat ini. Minimal 2 bukti. Itu dari hukumnya Israel itu. Hukum diwikandasasi itu. Gitu. Jadi kalau di perjanjian baru, justru Tritunggal itu paling jelas di perjanjian baru. Tadi kita baca Matius 8 ayat 19, itu sabda Tuhan Yesus sendiri. Yohani koma juga. Yang mengatakan ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Meskipun orang framing, oh itu kan sisipan. Sisipan dari mana? Banyak di kodeks kok. Gitu. Jadi ada perjanjian baru itu ada. Oke, ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Silakan ya. Silakan Cisusi. Wah, teman-teman perkenalkan ya, ini Cisusi nih. Halo, selamat malam. Elia, saya sebelumnya berterima kasih akhirnya di umur segini saya bisa memahami konsep Trinitas. Tapi saya memang tidak lahir dari keluarga Kristen, jadi terima kasih sekali lagi. Pertanyaan saya satu aja. Nah, tidak mudah memahami Trinitas untuk orang dewasa. Apakah Elia ada saran atau analogi yang bisa diberikan untuk menjelaskan konsep Trinitas ini kepada anak-anak? Oke. Khususnya beneran anak-anak. Dan saya balita. Terima kasih. Oke. Belum waktunya anak-anak memahami ini. Tidak waktunya. Kenapa? Anak-anak itu kan kalau kita baca dalam Roma 2 ayat 11 sampai 16 itu panjang ayatnya. Itu berbicara tentang hati nurani. Mereka punya hati nurani dan pertanggungjawaban mereka itu dari apa yang mereka dengarkan. Dan kalau anak-anak diberi pemahaman yang seperti ini, mereka pasti kebingungan. Pasti bingung. Tapi ada nggak sih yang mendekati? Ya itu analogi manusia tadi. Nggak bisa lagi disimpelkan, nanti sesat. Jatuhnya jadi lain sendiri dia. Jadi kalau mau ngajarkan ke anak-anak, bapak ibu yang sudah punya anak ya harus bersabar. Mendidik dia. Moralnya dulu dibentuk. Baru nanti pengetahuannya. Mengapa ia harus beriman. Mengapa dia harus memilih. Nah itu kasih pemahaman. Ditanam sejak kecil. Kalau saya mungkin, kalau saya pribadi kan yang saya hadapi itu kan polemikus yang udah wah gimana gitu. Saya jarang interaksi dengan anak-anak. Jadi mungkin ada orang yang bisa menjelaskan itu dengan anak-anak, tapi saya tidak tahu apa poin yang mereka tekankan. Jadi lebih sederhananya sebenarnya kalau jelaskan anak-anak, Allah Tritunggal itu ya Allah kita, Bapa kita yang memiliki firman dan roh. Dan Tuhan Yesus adalah firmannya Allah kita itu. Paling begitu. Kenapa kita menyembah Tuhan Yesus? Oh, Tuhan Yesus adalah firmannya Allah kita. Roh Kudus adalah rohnya Allah kita. Kan begitu. Coba kamu pakai ini cara barat jelaskan itu, nggak tahu gimana. Gitu. Ya. Aneh. Kan kita sebenarnya kan yang menciptakan. Anak-anak taunya kan Tuhan Yesus. Padahal kan pada saat penciptaan itu secara kemanusiaan belum ada yang namanya Tuhan Yesus kan, adanya Bapa, Firman, dan Roh. Dan kadang kita suka bingung nih mau bilang Tuhan yang menciptakan. Hari pertama Tuhan gitu kan, mereka taunya Tuhan Yesus. Kalau begitu gampang. Siapa yang menciptakan bumi ini? Yang menciptakan bumi ini adalah Bapa kita melalui Yesus. Melalui Yesus. Karena tadi Yohanes 1 ayat 3. Tanpa dia tak satupun yang dijadikan. Dia menciptakannya oleh firman-Nya. Jadi kalau ditanya siapa yang cipta bumi ini? Ya Bapa kita melalui Yesus, dia menciptakan itu. Karena Yesus sabdanya Bapa. Ya toh? Lalu kenapa kita bisa hidup? Kita dihidupi melalui rohnya. Kita diciptakan melalui firman-Nya. Kita mengenal dia melalui firman-Nya. Gitu. Simpelnya sih. Mungkin mesti menjelaskan bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi daging. Jadi ketika
kita membahas tentang bagaimana penciptaan karena kan belum ada Yesusnya. Nanti setelah di perjanjian baru, firman yang menjadi daging itu baru Yesus. Memang agak susah sih menjelaskan ke anak-anak. Iya, karena Bener. suka salah sebut Tuhan Yesus yang ciptakan gitu. Nah, Nah, kan kita salah ngomong gak sih kalau gitu sebenarnya? itu sebabnya kenapa ya guru-guru sekolah minggu juga mesti memahami pelajaran-pelajaran seperti ini. Itu nggak salah. Ya. Kenapa? Karena kita mengenali Bapa itu dari Yesus. Jadi siapa yang ciptakan dunia ini? Tuhan Yesus. Nggak masalah, karena memang dia yang cipta kok. Kolose 1 ayat 15 tadi. Karena untuk dia yang sulung. Dan Yohanes 1 ayat 3. Tapi ketika dia nanti sudah dewasa, mulai katekisasi, baru tuh dijabarkan. Karena nama Yesus itu yang membuat imannya dia berbeda daripada iman yang lain. Kalau dia bilang yang mau cipta itu Allah, di sana Arab sana juga ada Allah kok. Tapi mereka tak kenal Kristus. Nah, tapi kalau siapa yang menciptakan langit bumi ini, anak-anak bertanya, Tuhan Yesus. Baru nanti seiring berkembangnya waktu, oh Tuhan Yesus itu sabda, Tuhan Yesus ini baru dipelajari. Makanya orang tua jangan yang udah punya anak tuh jangan berharap ini instan. Kita yang udah dewasa nggak bisa instan, apalagi anak-anak. Kan ada prosesnya toh. Gitu. Ajarkanlah, renungkanlah setiap malam kata firman Tuhan. Gitu kan? Ya. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain teman-teman yang mau bertanya, silakan ya. Mungkin teman-teman pikirkan dulu pertanyaannya ya. Saya mau bertanya dulu Ya, nih. silakan. Oh, Ada? Oh, silakan kalau ada. Oh, Ibu Angela Masih lagi. bingung. Silakan. Ini kan kalau di Matius 5 ayat 8 kan tulis, bahagialah orang yang suci hatinya karena dia bisa melihat Allah. Jadi kan bilangnya Allah itu terang, nggak bisa dilihat. Nah terus yang kedua, ini saya yang agak bingung. Waktu Yesus itu naik ke sorga, dia itu duduk di sebelah kanan Allah. Berarti yang namanya Bapa itu berwujud, Yesus itu berwujud dalam daging. Ketiga roh. gitu aja. Itu aja. Kalau di perjanjian baru, firman itu kan jadi manusia. Nah, berarti udah berwujud daging. Iya. Nah, kalau di perjanjian lama, firman itu belum berwujud daging, berarti emang hanya firman aja gitu ya. Ya. Oke, nanti saya jawab untuk itu. Oke. Yang pertama tadi mengenai apa? Duh, maaf. Tadi Matius. memorinya Matius soalnya. 5 ayat 8. Oh ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Kalau orang penuh kebencian, kamu bisa nggak melihat kasih? Kalau kamu penuh amarah, kamu bisa nggak bawa damai? Jadi kalau orang tidak suci hatinya, bisa nggak dia melihat kasih itu? Yang adalah Allah. Itu artinya. Jadi berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka melihat Allah. Kalau orang suci hatinya murni seperti anak kecil, dia akan dituntun oleh roh kepada Allah yang sejati. Kasih yang memperdamaikan. Itu maksudnya. Ya. Nah, yang kedua tadi, maaf. Waktu Yesus naik, Oh, duduk di Ya, sebelah kanan ya. sebelah Nah, duduk di sebelah kanan tuh bukan berarti ini Bapa, lalu ketika Yesus terbukalah surga, duduklah Yesus di sebelah sini. Bukan begitu. Makanya saya katakan, ketika kita belajar kekristenan, kita perlu mengerti budayanya Yahudi. Nah, ketika kita misalnya baca di kitab Wahyu, anak domba itu bertanduk 7, bermata 7. Mungkin kita bayangkan matanya 7, tanduknya 7. Mungkin kita bayangkan begitu, hewan apaan itu? Padahal anak domba di sana Yesus. Apakah Yesus matanya 7? Atau tanduknya 7? Lebih seram itu dari yang lain-lain. Jadi, ketika Yesus duduk di sebelah kanan Allah seperti yang dilihat Stefanus martir pertama, artinya adalah sebelah kanan itu artinya adalah posisi tertinggi. Sebelah kanan itu artinya adalah kemuliaan. Jadi duduk di sebelah kanan Allah Bapa artinya Yesus itu mendapatkan kemuliaan yang tertinggi dari Bapanya. Makanya dia ditinggikan. Jadi ketika Yesus duduk di sebelah kanan Allah, itu bukan berarti dia duduk secara fisik, bukan. Tapi dia mengambil alih kerajaan.
dari Bapaknya. Makanya dalam Matius 28 ayat 17-18 tadi kita udah baca bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku. Kapan Yesus ngomong begitu? Ketika mau naik ke atas. Nah, Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ketika dia naik ke atas, maka kepemilikan yang dia klaim itu menjadi nyata dan sempurna. Jadi duduk di sebelah kanan, jangan pahami seperti pemahaman orang Indonesia. Ketika Yesus berkata, anak manusia tidak tahu hari kiamat. Lalu apakah murid-murid bilang, oh enggak Tuhan, kau enggak mau aku dekat kau? Apakah murid-murid bilang begitu? Kau enggak tahu segala sesuatu, kau bukan Tuhan berarti. Ngapain gue panggil kau Tuhan? Apakah murid-murid ngomong begitu? Karena mereka tahu arti dari perkataan Yesus itu apa menurut budaya mereka. Jadi duduk di sebelah kanan itu bukan berarti samping-sampingan dan punya wujud, bukan. Duduk di sebelah kanan itu artinya adalah kerajaan, kemuliaan, dan kekuatan yang dari Allah. Jadi duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa artinya dia mendapat posisi kemuliaan yang ditinggikan dari siapa? Dari Bapa, sesuai dengan klaimnya dia sendiri sebagai anak. Gitu ya, untuk yang kedua. Yang ketiga tadi? Yang ketiga di Kejadian itu kan, Oh, firman itu ya. Ya. Jadi apa? waktu perjanjian baru kan firman jadi daging. Nah, waktu di perjanjian lama kan ada kisah ceritanya kan si Adam dan Hawa, Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden bersama-sama. Nah, itu firman itu waktu di kita perjanjian lama itu dia tuh sebagai apa gitu. Ya, itu disebut dengan Kristofani. Kristofani itu dari dua kata Yunani. Jadi Kristos dan Phanero. Kalau orang Yahudi dalam Targum mereka sebut itu dengan memra. Dafar, penampakan memra, penampakan dafar. Makanya ketika Tuhan Yesus berkata begini, sebelum Abraham aku ada, karena Abraham telah melihat hari-hariku dan ia bersuka cita. Kapan Yesus ketemu Abraham? Ketika Melkisedek memberkati dia. Melkisedek itu Yesus sendiri loh. Itu penampakan Yesus. Makanya di dalam Ibrani 7 dikatakan ia tidak berbapa, tidak beribu, asal-usulnya tidak diketahui. Meskipun bapak-bapak gereja berbeda pendapat tentang si Melkisedek itu, tapi itu adalah Yesus sendiri, karena di ayat terakhirnya dikatakan ia menjadi sama dengan anak Allah, menjadi imam untuk selama-lamanya. Dan Kristus adalah imam besar agung kita untuk selama-lamanya. Jadi dengan wujud apa Tuhan Yesus menunjukkan dirinya di perjanjian lama? Banyak. Tiang awan, api itu ada nggak suara? Ada. Itu firman itu. Ketika Hagar bertemu dengan Mal'ah Adonai, itu siapa? Yesus. Penampakan firman di Silo dalam Samuel, Yesus itu. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Aku mengutus para nabi. Wahyu 22 ayat 16, aku mengutus malaikatku. Jadi itu firman. Nah, di perjanjian lama kita menyebutnya dengan Kristofani, yang artinya Kristos Phanero atau penampakan Kristus. Belum menjadi daging, dia hanya menampakkan dirinya. Dan di perjanjian baru dia seutuhnya menjadi daging. Makanya disebut inkarnasi. Begitu. Ya? Ya. Nah, dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 tertulis, pada mulanya adalah firman. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat ini menegaskan bahwa Yesus Kristus bukan hanya seorang guru atau nabi, tetapi ia adalah firman yang hidup, yang berasal dari Allah dan adalah Allah itu sendiri. Sejak kekekalan, Yesus telah ada bersama Bapa. Melalui dia, segala sesuatu diciptakan, Yohanes 1 ayat 3. Firman itu bukan sekadar kata-kata, tetapi memiliki kuasa yang menciptakan, menopang, dan memberikan kehidupan. Ketika dunia jatuh dalam dosa, Allah tidak meninggalkan manusia dalam kegelapan.
Firman itu menjadi manusia, datang ke dunia dalam wujud Yesus Kristus untuk menyatakan kasih dan kebenaran Allah, Yohanes 1 ayat 14. Sebagai firman yang hidup, Yesus membawa terang bagi dunia yang gelap. Ia mengajarkan kebenaran, menunjukkan jalan keselamatan, dan akhirnya menyerahkan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kematian dan kebangkitannya membuktikan bahwa firman Allah tidak pernah gagal, melainkan berkuasa atas maut dan membawa hidup yang kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Hari ini firman itu tetap hidup dan bekerja di hati setiap orang yang menerimanya. Melalui Roh Kudus, Yesus terus berbicara, mengubahkan hidup, dan menuntun kita dalam kebenaran. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi memiliki terang kehidupan. Yohanes 8 ayat 12. Yesus adalah Sang Firman, firman yang memberi hidup, menghidupkan iman, dan membawa keselamatan bagi dunia. Mari kita membuka hati untuk menerimanya, agar hidup kita dipenuhi oleh terang dan kebenarannya. Dukung channel Keluarga Allah Ministry dengan cara like, komen, subscribe, dan share. Tuhan Yesus memberkati.